Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita gunakan bulan suci Ramadan ini untuk berlomba-lomba menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat-syarat untuk menjadi orang yang beruntung dan orang yang dimuliakan di sisi Allah itu? Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Memperhatikan ayat tersebut, maka bisa dikategorikan sebagai kriteria orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah dan bukti sebagai orang yang mendapatkan kemenangan. Alladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman adalah merupakan modal dasar untuk kita menguatkan bagian-bagian dari apa yang ingin kita kuatkan. Hajaru, kita melakukan perubahan, baik perubahan intelektual maupun perubahan status sosial, juga perubahan jabatan. Kalau kita merubah status sosial, maka kita wahajaru melakukan perubahan dari miskin menjadi orang kaya. Tentu ada beberapa hal yang harus kita lewati melalui proses semangat bekerja dan waktu serta tenaga. Kalau kita umpamanya ingin melakukan perubahan strata intelektual, maka kita harus belajar memiliki guru dan memiliki referensi yang lengkap atau cukup. Wajahadu, dan bersungguh-sungguh. Jihad di sini tidak saya artikan sebagai perang seperti orang-orang yang benci kepada Islam, tapi jihad kita atau saya artikan menurut lafdiyah atau harfiah, yaitu bersungguh-sungguh. Artinya ketika melakukan suatu perubahan strata intelektual, strata status ekonomi sosial, termasuk jabatan, maka kita harus bersungguh-sungguh didasari dan menggunakan landasan fisabilillah. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, tapi yang sesuai dengan syariat. Dalam urusan sosial harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang disingkat SOP.
Maka kalau kita menggunakan alat itu atau standar itu, apa yang kita dapatkan, baik itu strata intelektual maupun strata sosial ekonomi, atau mungkin strata jabatan, maka ketika kita mendapatkan, tidak akan ada orang yang merasa kehilangan. Kalau kita menjadi orang yang lebih beruntung, kita atau tidak ada orang yang merasa kehilangan atau dirugikan. Kalau kita yang mendapatkan, maka yang lain tidak merasa kehilangan. Karena menggunakan fisabilillah, syariat yang dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, SOP yang dibenarkan oleh ketetapan bersama, aturan-aturan sosial, maka sabilillah itu masih bisa dikatakan sesuai dan tidak melanggar SOP. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka kesungguhan tadi untuk meningkatkan strata dalam rangka Syahrul Jihad di bulan Ramadan ini untuk melakukan perubahan dengan sungguh-sungguh, itu adalah sesuatu yang tidak gratis. Strata apapun yang kita inginkan untuk melakukan perubahan, maka itu harus dibarengi dengan biamwalihim, artinya pengorbanan harta. Ada biayanya, dan menurut bahasa Jawa itu adalah jerbasuki mowobeo. Setiap aktivitas itu ada biayanya. Oleh sebab itu, apa yang sedang kita perjuangkan untuk mendapatkan suatu perubahan yang lebih baik atau meningkat, maka kita harus mengorbankan harta di jalan Allah. Bukan berarti untuk riswah, untuk gratifikasi, bukan itu. Tapi pengorbanan harta tetap ada pada fisabilillah di jalan Allah. Kalau kita sudah memiliki harta yang bisa kita korbankan, kalau untuk melakukan perubahan strata intelektual, yaitu untuk membayar gurunya dan membeli referensinya. Maka dari dua tersebut, yang sudah kita biayai itu, wa angfusihim, harus ada perbuatan yang kita lakukan. Sehingga menjadi lengkap, fisabilillahi bi amwalihim wa angfusihim. Mengeluarkan harta dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dipersyaratkan untuk terjadinya suatu perubahan tadi. Kalau semuanya itu sudah kita lewati dalam proses, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita a'dhamu darajatan indallah. Mulia kita itu di sisi Allah. Seandainya ternyata belum terasa bagi kita kemuliaan yang dijanjikan oleh Al-Quran tadi, maka artinya walaupun segala sesuatu sudah dilengkapi, mungkin proses yang belum mencapai standar untuk menjadi orang yang a'dhamu darajatan indallah. Seandainya dimulai dari awal, ingin melakukan perubahan dengan wahajaru,
dilakukan perubahan-perubahan yang sudah ditetapkan itu, ingin menjadi orang yang lebih intelektual stratanya, maka wajahadu kesungguhan sudah kita lakukan. Dan tidak ada sesuatu perubahan tanpa pengorbanan. Maka fisabilillahi bi amwalihim, kita keluarkan pengorbanan harta, wa anfusihim, dan perbuatan yang diperlukan dan standar sesuai dengan waktu dan banyaknya materi yang kita tekuni dalam mempelajarinya. Maka insya Allah a'dhamu darajatan indallah, itu akan kita rasakan. Kalau itu sudah kita rasakan, ternyata betul ada pemahaman yang kita miliki. Kemudian ada rasa ketenangan dan ketentraman yang menggembirakan diri kita. Maka ulaika humul faizun, maka itulah orang-orang yang beruntung yang sedang berjihad di jalan Allah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para pemirsa dengan apa yang saya sampaikan. Saya bermaksud untuk mengingatkan secara khusus kepada diri saya sendiri dan semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Barakallahu li wa lakum, nasrum minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.